Indonesia gagal tampil di Piala AFF bersama Bung Gita Suwondo, Git. AFF Under 23. Under 23. Okay. Nanti yang AFF benarnya Desember. Gue pernah bikin video soal kegagalan kita tampil di U23 di Kamboja. Yep. Tapi pingin dengar perspektif pandangan dari Bung Gita Suwondo. Kok ia bisa Indonesia gagal mengirimkan tim? Ada plan B, plan C, plan D nggak sih dalam pengelolaan timnas gitu? Kayak gini, kalau misalnya alasannya hanya cedera, sebenarnya bisa tergantikan, ya benar kan? Kalau cedera 1, 2 gitu. Okay. Memang ada peraturan. Kalau kita mengacu ke liga, ada peraturan pada saat sebuah tim hanya terdiri dari kurang dari 14 pemain karena terkena COVID. Karena sekarang kan zaman pandemi ya. Yeah. Ada yang cedera, terus tidak bisa bermain karena sesuatu hal. Kalau kurang dari 14, pertandingan harus dibatalkan. Tapi itu kan liga, di mana tim itu sudah ada sekitar 35 pemain yang terdaftar. Ini kan belum pendaftaran pemain. Artinya belum apa-apa kan sebenarnya mengacu apapun kan tim nasional kita, baik yang senior, under 23 ataupun under 20, kan skuadnya pasti lebih dari sejumlah pemain yang terkena COVID. Ya. Pasti jumlahnya ada di atas 50 lah masing-masing pemain junior itu. Tidak mengartikan bahwa semuanya punya kualitas. Nah, ya kan? Tapi kan kayak misalnya gini, tim nasional Brazil, tim nasional Jerman, tim nasional Italia, kan sebelum turnamen berjalan, kalaupun terkena COVID, mereka akan digantikan oleh skuad yang lain, walaupun kualitasnya di bawah skuad yang utama itu. Tidak menjadi alasan bahwa mereka harus berhenti sebenarnya. Apapun, kecuali karena mereka misalnya takut targetnya tidak tercapai. Gue nggak ngomong gitu. Atau takut hal-hal yang lain. Bukan takut, misalnya ada hal-hal lain yang tidak related to COVID. Tapi kalau alasannya hanya COVID, artinya sangat disayangkan. Kenapa? Karena ini kan ajang pembuktian para pemain-pemain junior. Kalaupun seperti misalnya Afriandra Dewangga, terus Pratama Arhan tidak bisa bermain, kan posisinya bisa digantikan oleh yang lain yang ada di kumpulan klub-klub yang ada di Indonesia itu. Kalau menurut gue. Bukan soal target juaranya, mungkin nggak bahwa ini sebuah menurut kita menjelang SEA Games di Vietnam bulan Mei. Ini kan sebuah ajang pemanasan yang diciptakan oleh Federasi Asia Tenggara untuk panasin nih mesin muda kalian sebelum main di SEA Games. Ibaratnya kayak mesin kopi aja kan. Nah, segala macam biji kopi nih. Iya, mesin kopi nih kayak gini kan. Segala macam biji kopi ditaruh di sana. Terus baristanya yang menentukan apakah ini biji terbaik atau tidak. Kalaupun dia tidak mendapatkan biji terbaik, restoran itu kan harus jalan. Harus tetap bahwa kopi-kopi itu disuguhkan. Apapun kan dia harus meraciknya dengan baik. Jadi ini kalau gue bilang terlepas dari pelatihnya, apapun ini kan ajang turnamen junior. Tujuannya untuk ke SEA Games nanti atau untuk kualifikasi Piala Asia nanti, di mana Indonesia kan beberapa hari lagi akan masuk undian, ada di pot 3. Ya bisa aja pemain-pemain itu kalau bagus akan dimasukkan ke skuad utama di tim senior. Jadi ini bukan target-targetan kalau gue bilang. Yang lebih penting adalah bagaimana pemain-pemain muda ini digodok dalam sebuah turnamen yang membuat CV mereka jadi berkembang. Dan nggak harus takut, harusnya tidak ada pernyataan bahwa kurang dari sekian banyak pemain sehingga harus mengundurkan diri. Gitu. Bincang-bincang dengan teman-teman yang tinggal di negara tetangga kita, mereka bilang kayak gini, Git. Lah kan harusnya satu tim itu punya 40-50 stok pemain, sehingga ketika ini bermasalah dengan kondisi pandemi gini, ambil plan B. Target juara nggak juara kan pasti akan direvisi. Gitu. Kalau menurut lu masuk akal nggak? Itu teman gue yang di sana ngomong begitu tuh. Waktu pertama kali gue tahu berita itu kan pagi-pagi banget, dan tidak ada konferensi pers loh dari PSSI ya. Rilis dan di situs federasi. Betul. Dan mereka hanya mengatakan berita hanya mengatakan bahwa pemain-pemain ini COVID, ada beberapa yang cedera, ada beberapa yang membuat mereka tidak bisa bermain, sehingga jumlahnya itu tidak membuat skuad ini solid untuk bisa bermain di sebuah turnamen. Tapi kan turnamen belum berjalan, artinya pendaftaran masih bisa berjalan lagi. Belum mati kayak bahwa mereka kurang dari 14 pemain ya. Menurut gue harusnya Euro aja bisa tadi pemain tengah-tengah jalan. Iya betul, karena ada yang cedera ya. Terus kayak Busquets kan datang di tengah-tengah. Spanyol Artinya kalau dinegosiasikan dengan AFF ataupun dengan komite yang berjalan di sana, gue rasa bisa-bisa aja nanti pemain di tengah-tengah akan masuk gitu kan. Kayak Thailand kemarin juara AFF kan pemainnya masih main di Korea kan. Terus dia malah datang dan bahkan cetak 4 gol untuk membawa mereka jadi juara. Jadi kalau gue bilang, nggak bilang mengada-ngada, tapi sangat disayangkan aja karena skuad kita kan pemain juniornya juga cukup banyak yang ada di seluruh klub-klub yang ada di Indonesia gitu. Ini kayak mewakili suara pengelola turnamen nih, pasti turnamen
sangat rugi Indonesia nggak ikut serta. Betul. Iya nggak? Kecuali ini Asian Games ya, di mana ada Jepang, di mana ada Korea. Oh iya, kita nggak dianggap. Iya, ini kan ASEAN ya. Terlepas apapun yang dianggap kan Vietnam, Thailand, bahkan kalau pangsa buat penonton kan Indonesia. Mau nggak mau. Dan itu balik-balik lagi, ini AFF. Kalau Asian Games aja tanpa kedatangan kehadiran Indonesia, biasanya juga penonton juga nggak akan menonton, artinya ya. Artinya buat televisi kan penonton Indonesia itu akan sangat apa ya, menghargai sekali sebuah turnamen yang ada tim nasionalnya. Kalau ini Piala Dunia tidak menjadi masalah mungkin, tapi ini AFF, itu pasti penyelenggara AFF mengatakan bahwa jualnya itu gimana. Bahkan gue dengar salah satu pemegang hak siar di Indonesia ingin mengatakan bahwa ya udahlah kalau nggak ada Indonesia percuma. Ya udah, kita tidak harus membeli kita harus negosiasi untuk harga dari turnamen itu sendiri. Harga turnamen itu kan artinya mengganggu penyelenggara kan kalau harganya diturunkan karena nggak ada Indonesia itu. Forecast hitung-hitungan biaya keuntungan udah rusak dong. Iya, betul. Semua sponsor bilang, oh Indonesia nggak ikut, boleh nego ulang nggak? Iya. Nego ulang dari hak siar aja, nego ulang dari sebuah televisi pemegang hak siar di Indonesia pasti akan menjadi apa ya? Karena hak siar di Indonesia pasti akan tinggi sekali dengan adanya tim nasional Indonesia di sana, dan mereka berhak loh menurunkan harga. Toh nggak ada tim nasionalnya, gimana mau menjualnya gitu. Beda kalau ini Piala Dunia, nggak ada Indonesia pasti kita beli, kita tonton. Betul. Dan Piala Dunia kan benar-benar tim-tim kelas 1 yang akan ada di sana, tidak ada Indonesia tidak menjadi masalah gitu. Kalau Gita Suwondo sebagai orang dari Suzuki, reaksi seperti apa ya? Ya pasar paling besar kan Indonesia. Sama aja gini. Kalau kita boleh mengambil contoh sebuah olahraga yang lain di luar sepak bola, kayak misalnya Piala Thomas, Piala Uber, bulu tangkis lah. Begitu nggak ada Indonesia itu udah bingung yang namanya pemegang hak siar. Nggak ada Indonesia, walaupun masih banyak pemegang supremasi bulu tangkis lain di luar Indonesia. Pasti kan ada Cina, ada Jepang, ada Denmark, ada segala macam. Tapi di yang namanya Indonesia itu jaminan buat bulu tangkis. Sama aja dengan AFF ini. Indonesia bukan negara terbaik di dunia soal sepak bola, bahkan kita hanya di urutan ke 160 ya. Tapi kalau segitulah. Iya, segitulah. Tapi kalau udah bicara ASEAN, kita benar-benar pangsa penonton yang paling ditunggu-tunggu. Nggak ada timnas, ya ngapain nonton Thailand, ngapain nonton itu. Netizen kita tuh akan seperti itu, pemirsa kita tuh akan seperti itu. Jadi iya, kalau kalian nonton AFF U23 bakal nonton nggak kalau misalkan Vietnam lawan Thailand? Seru loh itu, Vietnam lawan Thailand. Bakal nonton nggak dibandingkan Indonesia lawan Laos? Dan kalau ngeliat skuadnya, gue kan udah balik skuadnya Thailand, skuadnya Vietnam, itu tidak ada satupun pemain senior yang kemarin bermain di bulan Desember di AFF yang dimainkan di Under 23. Sedangkan Indonesia banyak sekali. Kenapa? Karena umurnya masih memenuhi syarat. Dan itu yang pasti akan menjadi nilai jual bagi AFF sendiri. Atau karena target dari ketum PSSI untuk juara? Iya. Kalau kalian jadi pelatih, targetnya juara, bawa pemain yang udah jadi dong. Iya, betul, benar. Yang udah dilatih kemarin-kemarin. Ya itu tadi, kalau alasannya STI bahwa nggak ada pemain yang bukan nggak available, nggak ada pemain yang mumpuni yang bisa bermain karena mereka terkena COVID, ada cedera, ya mungkin saja. Kenapa? Karena targetnya juara, kita juara bertahan ya artinya. Dan terlepas apapun, Sintayong tidak berani coba-coba dengan pemain-pemain muda yang belum pernah diliriknya sama sekali. Itu aja. Jadi ada dua cara pandang nih ya. Cara pandang pertama, kita menyesalkan kenapa ini ajang untuk memanaskan mesin menuju SEA Games. Paling tidak ada juga pemain 19 tahun kita yang untuk dipanaskan sebelum Piala Dunia U20 tahun depan. Di sisi lain, kalau dipaksakan, jangan-jangan target juara itu nggak make sense, nggak masuk akal. Apalagi komparasinya nanti Indra Syafri aja pelatih lokal bisa juara. Masa ini pelatih Piala Dunia kelas nggak jadi juara ya? Nggak juara. Padahal lihat ininya, elemen-elemen pendukung di sekitar tim itu. Dan kalau kita lihat kan Indra Syafri benar-benar didukung dengan kumpulan pemain terbaik Under 20 pada saat Under 23 pada saat itu. Dengan pemain-pemain sekarang COVID dan cedera, ya bukan pemain terbaik yang akan dimiliki oleh STY. Kalau itu alasannya masih bisa dimengerti ya. Walaupun ya jarang sekali ya tim nasional sudah janji mengikuti sebuah turnamen tiba-tiba mengundurkan diri. Itu aneh banget. Iya, aneh sih. Kalau gue pikir begini, kita kirimkan tim B tapi targetnya nggak juara. Bisa jadi, tapi apakah ketum mau? Karena juara mau tidak mau akan menjadi target dia untuk membawa nama federasi juga ya. Karena kita haus akan gelar juara. Itu dia. Oke, berapa? Anggaplah kita hanya bisa membawa tim yang tersisa 19 pemain.
10-nya nggak bisa gitu. 19 ini tambah lagi dengan backup plan B, plan C, karena satu tim itu biasanya 40-50 yang dikumpulkan, yang diambil nanti penggantinya, targetnya sudah kemudian biarkan targetnya adalah mengecap jumlah pertandingan, menit bermain gitu kan. Dan kalau kita lihat kan pemain-pemain yang cedera tuh juga kayak pertama Arhan, Afrianto Dewangga cedera, terus Marcelino Ferdinand dari Persebaya COVID, mungkin masih bisa pakai Rahmat Irianto, tapi kan tidak jaminan bahwa dia akan bisa menjadi pembeda karena dia bagus pada saat menjadi skimmer di lapangan tengah, tapi tidak pada saat mencetak gol, dan gol kan dibutuhkan untuk menjadi juara. Ini yang tidak dimiliki oleh tim ini kalau sampai tidak ada pemain-pemain terbaik karena alasan COVID dan juga cedera. Nah, cara pandang yang berbeda ini mungkin menjadi pembelajaran buat kita. Makanya di What with West ini kita kan tagline-nya mengulik sesuatu yang unik dengan asik. Sambil bercanda, tapi paling tidak adalah cara pikir, cara pandang berbeda. Orang-orang mengatakan PSSI salah mengelola, nggak bisa mengelola timnas. Masuk akal. Masuk akal. Betul. Gitu. Karena targetnya udah jelas. Juara-juara, meskipun saya secara pribadi menyayangkan target juara untuk kategori usia. Betul, karena kalau kita lihat di luar pun mereka tidak mentargetkan juara. Kalau juara itu sebagai cikal bakal untuk masuk tim senior ya. Artinya tidak digembor-gemborkan bahwa kita sudah menjadi juara, Karena apapun, gue ingat Spanyol waktu juara kan De Gea dan kawan-kawan juara. Iya, dia buat cikal bakal penerus Xavi dan kawan-kawan, bukan terus disanjung-sanjung sebagai sebuah tim yang seolah-olah tidak terkalahkan. Ya repotnya kan kita terakhir juara itu setelah SEA Games kan kita ngomongnya U16 Coach Fahri Husaini, U19 Coach Indra Safri, U23 itu AFF semua ya. U23 Indra Safri. Udah kita nunggu begitu tim senior nggak juara-juara ya harapannya ke junior. Ya, bisa dibayangkan ya tahun 91 itu kita terakhir jadi juara senior. Itu di SEA Games senior. Gue belum jadi wartawan, belum jadi orang media waktu itu, masih jadi penonton. Jadi maksudnya itu udah lama banget ya. Ya selama fans Liverpool menunggu, lebih lama dari fans Liverpool menunggu. Kenapa sebab bawa nama Liverpool? Karena saya dengan What with West. Kesimpulannya menurut Gita Suwondo, keputusan PSSI untuk membatalkan Indonesia ikut serta. Ya, kalau gue bilang sangat disayangkan keputusannya, karena ini bisa menjadi ajang pemain-pemain lain untuk bisa berkembang nantinya. Karena berkembangnya seorang pemain kan tergantung dari turnamen yang dia ikuti. Di mana kita juga tidak banyak turnamen-turnamen under yang kita ikuti ya, di lokal ya maksud gue ya. Kita benar-benar tahu-tahu apa-apa udah langsung Liga 1, Liga 2 dan Liga 3, bukan kompetisi junior. Karena beberapa tahun yang lalu ada kompetisi junior mengikuti Liga 1, tapi sekarang udah nggak ada. Dan ajang yang paling memungkinkan mereka adalah di tim nasional seperti AFF Under 23 ini. Gitu. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari mengelola tim nasional U23 ini menjelang SEA Games di Vietnam. Bubble-nya, penerapan prokesnya udah nggak boleh lagi terulang ini. Kemudian kalau kita per hari ini, pas sekarang tanggal 15 Februari, per hari ini kemarin tuh gue tanya, Indonesia bakal ngirim tim nasional nggak ke Asian Games? Masih 50-50. SEA Games yang pasti ya? Ya SEA Games. Asian Games kan di Cina, September. Ada Desember Piala AFF. Nah itu kan akan, rasanya pandemi masih akan menjadi teman kita dalam menjalankan pengelolaan tim nasional ini. Nggak boleh terjadi begini lagi. Dan kalau gue bilang kalau memang pengen berjenjang ya Asian Games kita harus lakukan nih. Artinya apapun tidak dapat medali bukan sebuah persoalan karena targetnya adalah ke arah Piala Dunia dan juga setidaknya Piala Asia tahun depan. Karena kualifikasi paling penting. Kita ada di pot 3, nggak gampang di pot 3. Panasin mesin kita, percayakan pada STY Sintayong untuk memilih pemain yang akan ditampilkan di tim nasional senior maupun di U20 tahun 2023 kayaknya bulan Mei diselenggarakan. Karena bagus sebagai tuan rumah harus juga bagus sebagai tim peserta. Nah kalau bagus sebagai tuan rumah kita nggak bisa mengatasi bubble-bubble pengelolaan secara pandemi ini kan nggak enak sama tamu-tamu besok gitu. Dan kalau gue bilang mesin itu harus panas tepat pada waktunya. Ya kayak kopi lah. Tepat pada waktunya dan dihirup untuk dinikmati permainannya pada waktunya. Sedap. Jangan lupa minum kopi sebelum nonton bola. Jangan sesudah lari. Thank you semua atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, share. Kita boleh diskusi di What It West. Thank you Bung Gita Suwondo. Sama-sama. Bye.